Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan semua? Selamat datang di channel Kak Salim. Semoga selalu sehat, bahagia, dan ceria. Nah, Kak Salim di sini mendapatkan sebuah pertanyaan ya dari subscriber atau dari teman ya atau dari saudara. Ya, di sini berupa pertanyaan yang dikirimkan ke Kak Salim. Kalian bisa juga mengirimkan soal-soal ya ke Kak Salim. Nanti insya Allah akan Kak Salim jadikan konten ya, akan Kak Salim bahas dari soal-soal itu. Apa aja ya, insya Allah selama Kak Salim mampu dan memahami ya soal-soal itu ya, insya Allah akan Kak Salim jelaskan. Nah di sini ada murid ya, ada teman, dia bertanya soal-soal ini ya. Dia mengamati tumbuhan tomat ya, dia bilang. Tumbuhannya adalah tumbuhan tomat yang diamati. Baik, dia bingung di soal untuk nomor 3 ya. Jelaskan fungsi organ vegetatif dari tumbuhan yang Anda amati ya. Dia mengamati tumbuhan tomat ya kata dia. Terus yang keempat, jelaskan fungsi organ generatif dari tumbuhan yang Anda amati. Yang kelima, pada tumbuhan-tumbuhan yang Anda amati, adakah modifikasi organ akar, batang, dan daun yang dapat Ananda temukan atau jelaskan? Oke, kita jelaskan dulu yang 3 ya. Jelaskan fungsi organ vegetatif dari tumbuhan yang Anda amati. Oke, jadi aku jelasin ya. Organ di tumbuhan ya, itu ada dua ya. Yang pertama ada yang di vegetatif dan organ generatif ya. Nah, generatif itu untuk apa Kak? Nih generatif itu untuk reproduksi ya. Untuk reproduksi ya. Untuk reproduksi apa sih Kak? Reproduksi itu kayak memperbanyak jenisnya ya. Jadi untuk kelangsungan hidupnya ya tumbuhan itu dia melakukan eh, apa istilahnya reproduksi ya, melakukan generatif ya untuk memperbanyak dirinya gitu ya. Kita tahu ya, kalau organ tumbuhan untuk generatif ya paling biji ya. Biji aja ya. Biji biji hasil dari apa ini? Ingat hasil dari benang sari ya, benang sari sama sperma ya. Sel ovum sama sel sperma ketemu jadi biji ya gitu sih. Intinya kalau kita ngeliat di tumbuhan, tapi intinya sih kalau organ tumbuhan itu generatifnya adalah biji ya. Ini dia. Nah, kalau vegetatif ini jelas gampang ya. Vegetatif untuk di organ tumbuhan ya hanya ini aja ya, akar, batang dan daun. Ya itu aja ya. Akar, batang dan daun ya. Ini dia untuk organ vegetatif dan generatif ya. Nah, kalau yang nomor 3 berarti jelaskan fungsi organ vegetatif dari tumbuhan yang Anda mati. Ya berarti cuma akar aja, batang dan daun ya. Kita bahas dulu satu-satu ya, daunnya dulu. Daun ini untuk apa Kak? Ini untuk fotosintesis ya. Untuk fotosintesis ya. Oke, itu daun. Kalau batang untuk apa nih? Nah, batang ini biasanya buat apa? Transportasi ya. Transportasi ya. Oh ya, Kak, fotosintesis apa Kak? Fotosintesis itu ini ya, proses pembuatan makanan pada pada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu membuat bakannya ya, pabrik makanannya itu ada di daun ya. Daun untuk fotosintesis juga untuk pernafasan ya, bisa ya. Pernapasan juga bisa ya, untuk pernapasan ya. Nah, sedangkan batang dia untuk transportasi ya, misalnya dari akar ke daun ya. Transportasi ya. Misalnya air ya, air dari akar ke daun ya. Seperti itu ya. Apalagi Kak, makanan ya hasil hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh ya, ke tubuh-tubuhan ya. Gitu ya, dari air dari akar atau eh, makanan ya hasil fotosintesis dari ya hasil fotosintesis dari daun ya, dari daun ke akar misalnya ya. Nah, gitu ya. Apalagi Kak, batang banyak ya manfaat batang, dia juga sebagai penyangga ya. Penyangga juga, penyangga tumbuhan itu ya. Daun, batang. Terus yang ketiga adalah akar ya. Akarnya di mana ya? Akarnya di bawah aja ya. Akar, kalau akar jelas ya dia sebagai eh, istilahnya dia pencari ya, pencari atau penyalur ya, penyalur zat hara ya, zat hara air mineral gitu ya.
air mineral ya ke batang dan daun gitu ya. Jadi air dan mineral itu masuknya dari akar ya. Oke, yang keempat, jelaskan fungsi organ generatif. Nah, fungsi organ generatif ya hanya biji aja ya. Biji biji ini untuk apa? Biji ini untuk sebagai apa ya? Sebagai benih ya, sebagai benih baru ya. Sebagai benih baru ya, benih untuk menjadi tumbuhan baru ya. Untuk menjadi tumbuhan baru. Ya ini karena tomat yang kita bahas ya. Oke, pada tumbuh-tumbuhan yang Anda amati, adakah modifikasi organ, akar dan batang dan daun yang dapat Anda temukan? Modifikasi organ, akar, batang dan daun yang dapat Anda temukan. Apa dulu nih ya modifikasi itu ya? Coba kita cek dulu ya. Modifikasi akar, batang dan daun. Apakah itu ya? Coba kita cek dulu ya. Nah, oh jadi modifikasi akar, batang dan daun mungkin ini kali ya. Fungsi-fungsi lain kali ya. Fungsi-fungsi lain dari bagian-bagian tumbuhan ya. Nah, misalnya di sini sebagai penyimpan cadangan makanan adalah wortel, ubi ya. Oke. Jadi fungsi-fungsi lain dari organ-organ tumbuhan ya. Seperti itu ya. Oke. Iya. Nah, berarti apa nih? Buahnya aja Kak. Contohnya di sini sebagai penyimpan cadangan makanan adalah wortel, ubi, singkong. Sebagai pelekat adalah anggrek siri. Sebagai penunjang, beringin. Sebagai akar nafas, bakau dan mangrove. Sebagai akar pengisap, benalu tumbuhan. Oke, itu modifikasi akar, modifikasi batang. Ya, di sini ada rhizoma ya, bulbis cormus ya. Di permukaan tanah ada lagi rumput teki. Oke. Kalau modifikasi daun, contohnya kaktus ya. Dan penyimpan cadangan makanan, contoh kol atau kubisi ya. Sepertinya tomat tidak ada ya. Jadi kalau tomat mungkin pada tumbuhan yang Anda amati, apakah modifikasi organ akar, batang dan Anda temukan? Tidak ada ya. Tidak ada ya. Ya. Ini tomat menghasilkan buah aja ya. Tomat hanya menghasilkan buah. Hanya menghasilkan buah. Nah, ini dia seperti ini ya kira-kira ya. Untuk menjawab pertanyaan dari teman kita, saudara kita ya, Neng namanya ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Semoga keluarga kita sehat semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye ya. Terima kasih sudah menonton.